Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa bedanya dengan pertemuan sebelumnya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai ke dalam perhitungan matematika. Masih berkaitan dengan segitiga siku-siku. Nah, kita masih pakai gambar segitiga siku-siku yang kemarin. Ini jelas kita bisa melihat bahwa ini merupakan segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di B, dan dengan besar sudut A-nya itu sama dengan theta. Ini sudah disediakan sisi samping, sisi miring, sisi depan. Nah, untuk perhitungannya kita ingat kembali teorema Pythagoras. Nah, di sini kita akan banyak menggunakan teorema Pythagoras. Ada yang masih ingat teorema Pythagoras? Misalkan kita akan menentukan teorema Pythagoras berdasarkan gambar segitiga siku-siku di samping. Ya, mi kuadrat sama dengan d kuadrat ditambah sak kuadrat. Artinya, panjang sisi miring dikuadratkan atau panjang hipotenusa dikuadratkan, ini akan sama dengan jumlah dari kuadrat kedua sisi yang lainnya. Nah, dari teorema Pythagoras kita bisa memperoleh untuk menentukan panjang sisi miring ini menggunakan rumus yang ini. Mi sama dengan akar dari d kuadrat ditambah sak kuadrat. Untuk menentukan panjang sisi depan, ini sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang sak kuadrat. Untuk menentukan panjang sisi samping sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang d kuadrat. Langsung ke dalam penerapan soalnya. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ini sudah ada angkanya, satuan panjang ya, 10, 8, kemudian sudut yang diketahuinya adalah sudut alfa di sini. Yang ditanyakan, tentukan semua perbandingan trigonometri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya, kita harus menentukan yang mana yang termasuk sisi miring, sisi depan, atau sisi samping. Kita lihat, sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Berarti apa sisi miringnya? Ya, 10. Kemudian, sisi depan itu berada di depan sudut yang sudah diketahui. Ini berarti kan? Berapa? 8. Nah, sisi samping di sini belum diketahui. Nah, kita lakukan atau kita tentukan sisi sampingnya atau panjang sisi sampingnya itu menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berarti sisi samping sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang d kuadrat. Kita tinggal substitusi, sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Kita hitung terlebih dahulu, kuadratkan masing-masing. Akar dari 100 dikurang 64 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Berarti panjang sisi sampingnya adalah 6. Sehingga setelah kita menentukan mi, d, dan saknya, kita bisa menentukan perbandingan nilai trigonometrinya. Kita bisa menghitung cos alfa itu sama dengan cos alfa sama dengan sak per mi. Jadi 6 per 10. Sin alfa sama dengan d per mi, 8 per 10. Tan alfa sama dengan d per sa, 8 per 6. Kotan alfa sama dengan kebalikan dari tangen, berarti 6 per 8. Kosekan alfa sama dengan kebalikan dari sinus alfa, yaitu 10 per 8. Sekan alfa kebalikan dari kosinus alfa, sama dengan 10 per 6. Lanjut, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Tentukan semua perbandingan trigonometri. Pertama, kita cari tahu dulu depannya yang mana, sampingnya yang mana, miringnya yang mana. Terlebih dahulu kita tentukan panjang sisi depan, panjang sisi samping, dan panjang sisi miring. Terlihat berdasarkan gambar segitiga siku-siku ini, kita bisa menentukan terlebih dahulu untuk D-nya
depan sudut yang sudah diketahui, di depan sudut beta apa ini 12, berarti D-nya 12, saknya di depan selain sudut siku-siku dan selain sudut yang diketahui, berarti berapa? Ya 5. Kemudian untuk mi-nya, sisi miringnya sama dengan menggunakan rumus yang tadi, mi sama dengan akar dari D kuadrat ditambah sak kuadrat, sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 144 ditambah 25, sama dengan akar dari 169 sama dengan 13. Nah, berarti kita bisa menentukan nilai-nilai perbandingan ini. Cos beta sa per mi berarti 5 per 13. Sin beta D per mi 12 per 13. Tan beta D per sa berarti 12 per 5. Kotangen, kebalikan dari tangen, sama dengan 5 per 2. Kosekan beta sama dengan kebalikan dari sinus 13 per 12. Sekan beta sama dengan kebalikan dari kosinus beta sama dengan 13 per 5. Mungkin bisa ya, mudah-mudahan. Lanjutkan. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Tentukan semua perbandingan trigonometrinya. Oke, di sini berarti diketahui terdapat sudut siku-siku, kemudian ini salah satu sudut yang diketahuinya adalah 60 derajat. Pertama kita tentukan terlebih dahulu D, mi, dan saknya. D-nya itu jelas di depan sudut 60 derajat, yaitu akar 3. Mi-nya juga jelas di depan sudut siku-siku, yaitu 2. Saknya kita bisa peroleh menggunakan teorema Pitagoras. Sa sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang D kuadrat, sama dengan akar dari mi-nya 2 kuadrat dikurang D. D-nya akar 3 kuadrat, sama dengan 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 dikuadratkan 3, berarti 4 kurang 3 ya 1, sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Nah, kita tentukan kosinus 60 derajat sama dengan ya 1 per 2. Sinus 60 derajat sama dengan ya akar 3 per 2. Tangen 60 derajat sama dengan ya akar 3. Kotangen 60 derajat kebalikan dari apa? Kebalikan dari tangen. Jadi 1 per akar 3. Nah, seperti biasa dalam pecahan penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Maka yang harus kita lakukan adalah merasionalkan. Pembilang dikali akar 3, penyebut dikali akar 3. Nanti sama dengan 1 per 3 akar 3. Kosekan 60 derajat sama dengan kebalikan dari sinus. Jadi 2 per akar 3. Sama kita rasionalkan lagi. Menjadi 2 per 3 akar 3. Terakhir, sekan 60 derajat sama dengan ini kebalikan dari kosinus 60 derajat sama dengan 2.